Pemirsa, di awal kembali kami lanjutkan, Mas Karisma. Ini kan minggu lalu THR turun. Nah, di minggu ini ada gaji juga turun seperti itu. Untuk posnya sendiri, apakah kemudian THR boleh digabungkan dengan pendapatan tetap atau gaji, atau ini harus ada pemisahan yang betul-betul tegas dan kita harus berkomitmen terhadap pemisahan itu? Gaji kan kebutuhan untuk 1 bulan ke depan ya biasanya ya. Jadi sebaiknya memang THR itu seperti tadi ya, tunjangan hari raya, dia difokuskan untuk kebutuhan hari raya yang sangat banyak tadi lah. Jangan sampai karena dicampur adukannya gaji dengan THR, selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, nanti awal bulan dia bingung nih untuk memenuhi kebutuhan 3 minggu ke depan sampai dengan gaji berikutnya datang gitu ya. Jadi sebaiknya memang dipisahkan, gaji tetaplah gaji untuk memenuhi 1 bulan ke depan, THR itu yang harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Idul Fitri. Jadi jangan sampai dicampur adukan, dan karena THR ini sifatnya temporary ya, sementara. Jadi kalau memang THR-nya sudah habis, ya sudah, berarti memang dia sudah tidak bisa lagi menggunakan alokasi dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri gitu. Jadi harus untuk disesuaikan. Untuk memegang komitmen artinya kita harus membuat list seperti itu antara THR apa saja keperluannya, dan untuk pendapatan tetap nantinya akan dialokasikan kemana saja gitu. Seharusnya di gaji itu sudah kita alokasikan ya untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ke depan, untuk membayar cicilan, untuk menabung dan lain sebagainya, sehingga THR itu memang sudah seharusnya kita alokasikan untuk kebutuhan hari raya kita, entah kita mudik, entah kita untuk membayar THR pihak ketiga, sudah harus kita buat budgetingnya dari sekarang. Karena sebenarnya kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan, terutama di bulan Ramadan ini adalah membuat budget. Gitu ya, walaupun di bulan-bulan sebelumnya kita juga selalu menekankan untuk pentingnya membuat budget gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ini sudah sangat penting sekali, jadi sudah sangat urgensinya itu sangat tinggi, karena lengah sedikit gaji kita berpotensi untuk memakan kebutuhan kita di Ramadan ini, sehingga untuk bulan depan kita terpaksa untuk berhutang nantinya atau meminjam dan lain sebagainya. Ini dan dituntut komitmen ya, agar kemudian karena setelah hari raya ini masih ada sebulan lagi ke depan yang harus dipikirkan. Seperti itu ya, Mas Karisma. Mas Karisma, tapi ini mengenai THR sendiri, bagaimana sih kemudian mengelola agar kita bisa mendapatkan manfaat yang paling maksimal ataupun optimal? Oke, yang pertama adalah kita harus tahu kebutuhan kita di keluarga gitu ya. Masing-masing orang berbeda, ada yang tidak mudik, ada yang mudik gitu ya. Yang mudik harus dihitung-hitung lagi, kira-kira saya kalau mudik itu biasanya naik apa sih gitu ya. Ini sampai hal-hal sedetail itu loh, karena kalau banyak orang kita memilih untuk menggunakan pesawat terbang gitu ya, biayanya costnya akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya masih bisa dilalui oleh perjalanan darat, tentu kita bisa bisa mengefisiensikan uang yang kita punya gitu ya. Lalu yang kemudian juga harus dipikirkan adalah kita harus membuat budget untuk nanti kita memberikan kepada orang-orang keluarga kita di kampung halaman gitu ya. Kita harus membuat budgetnya tuh, berapa sih kira-kira saudara kita di sana gitu ya. Apa yang harus kita bawa nih? Ini kan biasanya orang mudik berarti kan kampung halamannya adalah di daerahnya. Di Jakarta itu untuk mencari nafkah gitu kan. Biasanya mereka dituntut untuk terlihat sukses di daerah gitu kan, sehingga boros-boros nih begitu datang ke daerah membawa sesuatu yang mereka sebenarnya nggak mampu gitu kan, diambilnya dari mana, dari hutang tadi gitu kan. Jadi harus benar-benar kita alokasikan. Kalau memang THR itu semampunya kita, berarti itu yang kita bisa berikan untuk saudara-saudara kita. Prosentasenya berapa tuh Mas Karisma yang dianggap tidak berlebih dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing? Ya, yang tidak berlebih berarti sesuai dengan yang THR yang dimiliki tadi gitu ya. Kalau misal sudah melebihi THR, berarti gajinya termakan dari situ, otomatis itu sudah melebihi dari alokasi yang seharusnya diperuntukkan untuk kebutuhan Ramadan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang terpaksa untuk menggunakan gajinya, harus dihitung lagi kira-kira gajinya cukup nggak sisanya untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ke depan atau 3 minggu lah setelah Ramadan gitu ya. Kalau memang masih cukup, berarti ya itu bisa digunakan untuk kebutuhan di hari raya nantinya gitu ya. Tapi kalau memang dari situ pun mereka sudah merasa sudah pas-pasan nih, berarti harus maksimalkan budget dari THR-nya itu. Oke, gitu. Ini mungkin orang sudah banyak mendengar bagaimana seharusnya mengelola dana THR, tapi bagaimana caranya ataupun kuncinya agar kita bisa berkomitmen nih dengan budgeting yang kita buat sendiri? Ya, kuncinya adalah sebenarnya nih masing-masing orang beda-beda ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak terbiasa untuk menggunakan uang tunai, otomatis mereka bisa menempatkan di instrumen-instrumen yang agak nggak begitu liquid lah. Dalam artian THR yang dimiliki ini bisa ditempatkan di tabungan gitu ya. Jadi nggak gampang diambil-ambil lah. Atau mungkin bisa dialokasikan sebagian gitu ya, kalau memang dia sudah berkomitmen menggunakan THR-nya, dana gajinya dia sekarang itu dialokasikan ke tempat-tempat yang memang tidak mudah dijangkau
gitu ya. Karena itu sangat rawan loh ya. Begitu pulang kampung seolah-olah dana yang dia miliki itu bisa dipakai semuanya, gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa dipakai semuanya kan mereka sudah tahu bahwa oh ini untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Tapi pentingnya adalah kita tetap harus memiliki emergency fund ya. Jadi dana darurat kita, karena sewaktu-waktu kita ke kampung, pulang dalam perjalanan pasti ada hal-hal yang tidak diharapkan mungkin bisa terjadi. Sehingga dana taktis itu memang perlu kita persiapkan. Tapi kalau bisa jangan bentuk tunai, gitu ya. Jangan dalam bentuk cash. Karena kalau dalam bentuk cash mudah kita tergoda untuk menggunakannya untuk keperluan-keperluan lain lah ya. Kalau bisa di tabungan kan kadang-kadang di kampung nggak ada ATM ya, gitu kan. Jadi itu sangat bisa kita kontrol. Oke, nah gitu. penting sekali ya, emergency fund harus dipersiapkan juga, tidak hanya untuk fund baju lebaran seperti itu, dana-dana baju lebaran ya. Oke, kita harapkan ini dialog kita ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa Berita Satu yang akan merayakan hari raya, apakah itu mudik atau tidak, mengelola dana THR sangat penting sekali karena setelah hari raya masih ada 3 minggu lagi, sebulan lagi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Baik, Mas Harisma, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Market Corner. Pemirsa, simak informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Market Corner.